Kang, sebagai orang yang cukup dekat Pak Jokowi itu, Akang percaya nggak bahwa endorse dari Pak Jokowi ini bisa mempengaruhi elektoral seseorang di tahun 2024, Kang? Oh sangat. Oh sangat ya? Sangat. Karena sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi kan bagus. Ya. Ya, beliau pasti akan menjadi endorsement yang kuat. Ya. Gitu. Ya. Saya kira dari data-data survei juga menunjukkan itu. Ya. Jadi meskipun Pak Presiden, Pak Jokowi ini bukan pimpinan parpol, tapi pengaruh untuk di 2024 itu saya meyakini sangat besar. Ya. Kang Teten, manakala itu ada orang yang meminta Kang Teten juga masuk dalam timnya seperti Kang Teten masuk di timnya Pak Jokowi di tahun 2014, apakah tetap tertarik, Kang? Ya kalau ditugasin Pak Jokowi saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Fevi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Jagat berita beberapa waktu yang lalu sempat heboh karena putusan onslah atau putusan lepas dari tuntutan pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ini menghebohkan karena memang kemudian koperasi ini tidak ada yang mengawasi. Dan untuk mengobrolkan hal itu telah hadir bersama dengan kita semua Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kang Teten Mas Duki. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Iya, Kang. Ini tentu akan berkepentingan terkait dengan kasus putusan onslah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang menghebohkan, bahkan kemudian dilakukan rapat di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan HAM. Bisa cerita, Kang, soal itu, Kang? Iya, kita kaget dan marah ya, karena kita berharap ya pidana terhadap Henry Surya yang didakwa ya karena penggelapan, penipuan, pencucian uang, pelanggaran terhadap undang-undang perbankan, itu kan mestinya diadili, dihukum dan kemudian asetnya disita, ya karena Jampidum bilang ada sekitar 50-70 triliun yang bisa disita. Nah, kenapa kami berkepentingan dengan proses pidana ini? Karena untuk memenuhi kewajiban KSP Indosuria kepada nasabahnya lah, anggotanya, itu kan 13,8 triliun. Nah, sementara di aset koperasinya itu cuma ada 2,1 triliun. Nah, satu-satunya ya harus dilakukan settlement aset. Ya, karena putusan PKPU untuk mengembalikan uang anggota Indosuria itu ya satu-satunya harus asetnya dijual lalu dipakai pembayaran. Nah, sementara aset di koperasinya kan sudah digelapkan, dipakai untuk keperluan pribadinya Henry Surya, diinvestasikan di bisnisnya perusahaan afiliasi bisnisnya Henry Surya. Nah, ini dibebaskan. Makanya kita kesel banget karena itu saya minta Pak Mahfud untuk minta rakor. Ya. Itu memang usulan Kang Teten karena itu sudah masuk wilayah ranah hukum ya. Wilayah hukum. Jadi putusan PKPU ini kan ini kan ada 8 koperasi yang bermasalah. Nah, yang paling ramai itu ada 2 koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang di Bogor, lalu ada Indosuria. Nah, ini kan semua menempuh damai antara anggota dengan pengurus yang gagal bayar ini. Nah, akhirnya ke pengadilan niaga, kemudian mereka menempuh penundaan pembayaran kewajiban utang PKPU.
Itu antara 2024, 25, 26 lah kalau Indosuria itu harus masa ini ya. Tapi kan pelaksanaannya PKPU ini rendah. Misalnya KSPSB itu baru 3% ya pengembalian kepada anggotanya. Meskipun masih ada waktu sampai 2025. Ya. 2024 atau 25 saya lupa. Lalu Indosuria juga cuma 15% yang baru dikembalikan. Nah, ini kenapa? Saya kan udah bentuk satgas tuh, ya melibatkan Reskrim, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK. Tapi memang putusan PKPU ini sulit dijalankan. Ya. Karena satu, asetnya udah nggak ada di koperasi. Asetnya udah digelapkan oleh para pengurusnya. Ya. Yang kedua, putusan PKPU ini tidak menunjuk pihak ketiga ya untuk menjalankan putusan PKPU-nya. Ini malah menunjuk pengurus yang sudah gagal, yang sudah menggelapkan aset gitu loh. Nah, karena itu maka kemarin satu-satunya kita berharap Indosuria itu betul-betul diadili, asetnya disita termasuk aset pribadinya ya. Itu. Dan ini dipakai untuk memenuhi ini. Karena pemerintah tidak punya alternatif lain. Ya. Tidak ada LPS untuk koperasi. Betul, tidak ada. Ya, tidak ada bisa di bail out. Ya. Begitu. Jadi memang satu-satunya ini penegakan hukum. Ya. Ini titik krusial sehingga kejadian seperti ini tuh karena regulasi atau karena apa, Kang? Ya, ini kan sudah banyak ya peristiwa seperti ini. Di mana banyak orang tertipu investasi di koperasi atau apapun yang menggunakan kedok koperasi. Gitu. Nah, ini bukan baru. Ya. Ini sebenarnya bisulnya sudah lama. Cerita berulang ya. Curah berulang dan ini juga pecah kemarin waktu COVID. Ya kan? Nah, problem begini. Ini ada kelemahan di undang-undang. Ya, Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 itu masih mengasumsikan koperasi itu masih kecil. Oh, kecil ya. Nah, sekarang koperasi simpan pinjam yang punya aset 3 miliar, 4 miliar, bahkan bisa sampai 11 triliun itu banyak. Banyak. Nah, di undang-undang itu masih diasumsikan koperasi itu dikelola oleh orang suci. Ukuran koperasinya kecil sehingga bisa diawasi oleh dirinya sendiri. Ya, oleh anggota maupun oleh badan pengawasnya yang diangkat oleh rapat anggota, kan biasanya begitu. Nah, ini kan saya lihat, wah ini sekarang keterikatan anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam yang sudah punya cabang secara nasional itu kan nggak bisa lagi seperti itu. Mereka melihatnya bukan lagi anggota koperasi, nasabah. Nah, mereka nggak mau peduli pengawasan tentang kesehatan koperasinya. Mereka tidak punya keterikatan seperti itu lagi. Beda dengan koperasi yang anggotanya misalnya saling mengenal. Ya, mereka atau orang bergabung ke koperasi memang ingin membangun kekuatan ekonomi rakyat. Ini kan karena naruh uangnya di koperasi karena iming-iming bunga besar. Bunga tinggi, jadi ini juga ada problem dengan literasi keuangan masyarakat. Ya, mereka kan harusnya paham juga kalau resikonya juga tinggi. Nah, ini yang saya kira ini kita harus beresin. Jadi yang saya mau beresin sekarang adalah ini undang-undangnya saya mau revisi. Oh, revisi. Direvisi. Ada 3 hal yang paling pokok ya. Paling pokok, Kang. Gimana, Kang? Kalau bank kan sudah sejak 98, sejak Krismon, itu kan sudah dirapiin ya. Ada OJK, pengawasannya independen. Pengawasan OJK itu powerful kan. Bisa mempidanakan kalau memanggil direksi bank nggak mau datang, ini panggil. Kemenkop manggil pengurus koperasi nggak datang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Itu satu ya. Ya, jadi bank tuh udah ada, LPS juga. Ya. Nah, koperasi nggak ada. Nah, jadi saya ada 3 hal yang kita mau tawarkan di revisi Undang-Undang Koperasi. Nanti untuk koperasi yang menengah besar 500 miliar ke atas ini harus diawasi oleh otoritas pengawas koperasi.
Ini pengawasan eksternal. Ya? Ya. Ini pengawas eksternal. Oke. Amerika, Jepang, koperasi simpan pinjamnya diawasi oleh OPK. Memang tidak oleh OJK. Ya. Ya, karena memang ini berbeda. Nah, tapi kalau yang koperasi-koperasi dalam skala kecil ya, baik kapitalnya maupun lingkup usahanya masih di kelas lokal lah, gitu. Itu kan masih bisa diawasi oleh dirinya sendiri. Oleh koperasi itu sendiri ya. Karena kan memang koperasi juga harus dilihat berbeda ya. Koperasi simpan pinjam itu juga keunggulannya itu mudah ya untuk misalnya usaha-usaha mikro atau perorangan mau minjem uang tuh masih mudah, tidak terlalu ribet dengan agunan dan lain sebagainya. Ya. Tapi walaupun bunganya tidak murah. Ya. Rata-rata koperasi simpan pinjam ini di atas bunga bank. Nah, ini yang keliru. Ya. Sebenarnya jati diri koperasi simpan pinjam harusnya bunganya lebih rendah daripada bank. Kalau enggak nanti ya orang mendingan milih di bank. Ya. Nah, ini yang kita. Nah, yang kedua, tentu LPS. LPS-nya harus kita hadirkan. Oh, jadi nanti melibatkan LPS juga sebagai lembaga. Cuma ya LPS-nya LPS sendiri untuk koperasi. Oh, berbeda dengan LPS-nya perbankan ya. Berbeda. Dan tentu ini juga ya harus punya kontribusi juga semua kan. Nah, yang ketiga, menurut saya sih perlu ada semacam Apex ya, dana talangan kalau koperasi simpan pinjam kesulitan likuiditas, nah bisa pinjam lah, gitu ya untuk sementara waktu. Nah, ekosistem ini yang menurut saya kita harus bangun. Kalau enggak, ini nanti orang kapok, ya. Bikin usaha badan koperasi atau gabung dengan koperasi simpan pinjam karena tidak terlindung, ya. Nah, jadi kan nggak fair juga. Kenapa penabung besar di bank dilindungi, penabung kecil di koperasi simpan pinjam nggak dilindungi? Nah, ini yang saya kira Pak Jokowi minta ini harus jadi legasi kita, ya karena memang sekarang saya nggak ada solusi jangka pendek untuk menghadapin koperasi-koperasi bermasalah ini kecuali kita dorong tangkap orang-orangnya, pengurusnya, asetnya sita jual. Dan itu urusan wilayah penegakan hukum. Nah, ini yang sulit, gitu ya. Kita tahu semua lah. Gitu. Kang, kalau di dunia perbankan itu di LPS itu ada penggantian kepada nasabah maksimal 2M. Apakah nanti juga akan ada regulasi semacam itu bahwa ketika koperasi ini harus dibubarkan atau dilikuidasi, orang-orang atau para anggota yang punya aset atau simpanan di ini juga akan ditanggung? Ya, kira-kira hampir seperti itu. Hampir sama seperti itu ya. Karena saya ingin koperasi itu juga tingkat kepercayaan terhadap koperasi itu juga harus sama dengan tingkat kepercayaan dengan korporasi. Kalau tidak kita omong kosong ngomong soko guru ekonomi Indonesia. Itu koperasi. Kalau tidak ada treatment yang sama, ya, gitu. Ya. Nah, karena saya ingin koperasi itu tidak juga main di ekonomi marginal lah. Ya, kita ingin seperti di Eropa, di Amerika, di mana saja. Justru koperasi itu bisa mendirikan bank. Ya, bank-bank besar di Eropa itu koperasi. Rabobank itu koperasi. Agricole di Prancis itu koperasi. Ya, pemain susu terbesar di dunia, Fonterra, koperasi di New Zealand. Nah, jadi koperasi seperti itu, dan koperasi itu boleh masuk ke semua sektor usaha. Nah, tetapi koperasi juga harus tunduk kepada regulasi yang ada gitu. Ini kalau koperasinya pengen punya aturan sendiri, ya nanti punya standar sendiri. Nah, koperasi ini sebenarnya sedang mengerdilkan diri sendiri. Ya, misalnya kredit union, itu kan tumbuh di Jerman ketika waktu itu ada kesulitan keuangan, krisis ekonomi luar biasa, orang-orang kecil mencari pembiayaan untuk usaha susah, mendirikanlah ada 2 wali kota di Jerman, kemudian bikin kredit union. Tapi dalam perkembangannya, karena di sana udah sejahtera, udah
akhirnya mereka kan bukan lagi kredit union, mereka koperasi diriin bank. Dan ketika bikin bank dia tunduk dengan regulasi perbankan. Bukan koperasi, oh enggak, kita punya aturan sendiri. Wah, repot. Jadi koperasi misalnya bikin rumah sakit, ya dia tunduk dengan regulasi kesehatan. Bukan, oh kalau koperasi regulasi sendiri, siapa yang mau datang ke rumah sakit milik koperasi kalau standarnya lebih rendah. Ya. Nah ini yang tidak dipahami oleh gerakan koperasi sekarang, seolah-olah mereka itu jati diri mereka, padahal itu mereka sedang mengerdilkan diri sendiri. Ya, jadi, nah kita pemerintah sedang menyiapkan satu kebijakan, satu regulasi nanti direvisi undang-undang itu untuk menyiapkan bahwa koperasi itu nanti sejajar dengan korporasi. Kang, kalau bisa dijelaskan lalu di dalam undang-undang koperasi yang akan direvisi itu peran dari kementerian lalu dinas di daerah itu gimana? Nah, tadi kan pengawasan. Sekarang kan pengawasan itu nggak ada. Pemerintah tuh nggak punya kewenangan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan itu sekarang pengawasan yang terbatas di mana landasan hukumnya hanya Permenkop. Ya, itu saya bikin. Tapi ini nggak powerful. Jadi kalau misalnya kita manggil pengurus koperasi nakal nggak datang pun kita nggak bisa apa-apa. Yang diawasi itu oleh pengawas di kita itu hanya kulit. Jadi hanya bacaan neraca yang sudah hasil dari akuntan publik. Biasanya kan koperasi-koperasi itu lapor ke Kementerian Koperasi kalau mereka sudah melakukan RAT. Ya kita hanya baca neraca. Nah nggak bisa hanya ngelihat oh ini balance antara kewajiban dan asetnya. Tapi kita nggak tahu asetnya itu value-nya berapa. Nah prakteknya ya seperti yang 8 koperasi bermasalah atau kasus-kasus koperasi yang gagal bayar itu kan dirampok oleh pengurusnya, gitu, ya kan? Nah ini yang saya kira makanya saya yang menolak diawas itu yang mau ngerampok menurut saya sih, ya, mau ngerampok duit anggota, iya kan, gitu. Kan kita justru pemerintah ingin melindungi masyarakat yang gabung dalam korporasi, itu kewajiban negara, gitu. Tapi kalau balik lagi soal Indosuria, ini kemarin kita bicara juga dengan OJK. Sebenarnya dalam kasus Indosuria, orang-orang itu tidak menabung di koperasi. Awalnya mereka itu investasi di perusahaan sekuritasnya Indosuria. Indosuria kan punya 34 perusahaan lah. Ya. Nah, kemudian dibukukan di koperasi simpan pinjam. Bahkan mereka juga baru tahu belakangan. Dan saya tahu yang kontak saya banyak proksi dari yang naruh di situ, lawyer lah. Nah, itu saya tanya siapa sih itu yang nabung, mereka nggak mau bilang, kan gitu. Tapi intinya mereka sebagian kan ngadu juga ke Satgas, jadi kita tahu. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini kan wilayah OJK. Saya kemarin bilang, loh itu kan OJK bilang itu kan badan hukumnya koperasi, kita nggak bisa mengawasi. Saya bilang, katakanlah nih kambingnya ini, ya. Kambingnya ini atau babi hutannya ini, babi hutannya itu milik Kementerian Koperasi, masuk ke kebunnya OJK, ngacak-ngacak kebun OJK, melanggar undang-undang perbankan misalnya dan lain-lain. Apa mau dibiarkan? Kan nggak begitu dong, saya bilang. Siapapun yang melakukan praktek shadow banking, mengumpulkan uang dari masyarakat tanpa izin, itu kan mestinya ditegur sama. Nah, sekarang baru mulai itu diproses. Nah, kemarin itu ada simpang siur begitu. Jadi oleh OJK dianggap ini wilayah koperasi, sementara Kementerian Koperasi nggak punya kewenangan mengawasi gitu. Nah, tapi sekarang setelah ada undang-undang P2SK, sekarang sudah clear ya, undang-undang Omnibus Law keuangan itu sudah clear lah. Jadi OJK itu nanti semua koperasi yang open loop, ya, yang melakukan jasa keuangan di luar anggota, itu harus di bawah OJK, izin dan pengawasannya. Jadi, misalnya koperasi bikin BPR,
koperasi bikin perusahaan sekuritas, ya, koperasi bikin asuransi. Otomatis masuk ke ranahnya OJK. Itu izin. Ya. Nah, yang di Kementerian Koperasi itu koperasi yang closed loop, yang dia hanya melayani anggota, ya, tidak keluar. Nah, termasuk nanti ada beberapa kriteria lain, misalnya soal penyertaan modalnya dan lain sebagainya. Clear sekarang ya? Clear. Okay. Jadi nanti, kami sekarang ada waktu 2 tahun untuk menyisir ini, sehingga nanti kami dengan OJK akan membentuk joint team untuk menyisir mana koperasi meskipun koperasi simpan pinjam yang prakteknya open loop atau closed loop. Nah, kita akan kasih pilihan. Kalau mereka yang melakukan praktek open loop, kita minta mereka segera minta izinnya ke OJK. Kita akan cabut izin KSP-nya. Kita akan cabut izin KSP-nya supaya mereka ke situ. Atau mereka balik lagi sebagai KSP yang murni closed loop, hanya melayani anggota ke anggota. Oke, Kang, agak bergeser sedikit. Beberapa waktu yang lalu ketika bertemu dengan Komnas HAM, mereka memberi informasi bahwa ingin menggandeng atau mengajak Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengurus mengenai para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bisa cerita, Kang, mengenai ide bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM dilibatkan di dalam proses penanganan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu? Ya, ini betul. Kami sudah ada interaksi dengan Komnas HAM, dan memang juga saya dari Kementerian Koperasi termasuk kementerian yang dilibatkan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah sulit lah kalau itu kita selesaikan lewat ranah hukum. Ya. Dan ini memang pasca Pak Jokowi menyatakan permintaan maaf kan kepada para pelaku korban pelanggaran HAM berat di masa lalu, yang sampai saat ini kasusnya belum bisa diselesaikan, ya, baik secara yudisial maupun non yudisial. Nah, yang kita pikirkan kan bagaimana kompensasi bagi para korban ini. Nah, apakah nanti misalnya diberikan modal usaha, atau diberikan kompensasi untuk si para korban ini bisa membangun ekonominya, gitu. Nah, ini yang sudah dibicarakan di rapat kabinet yang memang ketuanya kan Pak Mahfud, dan Pak Presiden minta ini jangan dimasukkan dalam program dan anggaran reguler, tapi ini harus anggarannya spesial, gitu ya. Seperti penanganan COVID. Kemarin kan penanganan COVID dalam program pemulihan ekonomi nasional itu kan itu anggaran tersendiri, bukan anggaran reguler di masing-masing kementerian. Nah, ini yang sedang kita siapkan. Cuman teknikalnya belum clear ya. Belum, karena itu kan harus ada proses dialog kan dengan dan juga korbannya. Verifikasi juga kan, siapa yang paling berhak, jangan-jangan jatuh kepada orang yang bukan berhak lagi, jadi masalah lagi. Betul, karena itu nggak mudah, karena itu mestinya itu salah satu verifikatornya kan Komnas. Dan harus disepakati juga supaya juga tuntas. Jangan sampai udah diberikan kompensasi malah nanti tetap ditolak kan. Jadi kepentingan kita kan sebenarnya selain mengakui itu hal pelanggaran HAM itu suatu yang salah sehingga pemerintah harus menyatakan minta maaf supaya itu tidak terulang lagi, tapi juga kasusnya mesti tuntas gitu. Jangan terus kita dibebani kasus-kasus masa lalu sehingga kita tidak bisa move on dengan masalah-masalah baru yang justru lebih urgent kita address gitu. Karena masa kita terus diganduli masa lalu, ya kan? Ini kan harus ada cut off-nya. Nah, untuk ada cut off-nya itu yang memang kita harus duduk sama-sama
mencari solusi bersama dan disepakati, gitu, supaya ini nggak terus-terusan. Kalau ini satu bangsa terus-terusan diganduli masa-masa lalu, nggak bisa lari cepat kita. Nggak bisa lari cepat, kita nggak bisa fokus untuk menghadapi masalah-masalah baru ke depan. Itu. Jadi ini penting. Makanya saya senang kalau misalnya kemudian Komnas bisa menjadi salah satu verifikator, Komnas juga yang bisa kemudian menjembatani komunikasi dengan para korban masa lalu dan untuk bisa bahwa ini kita bisa tuntaskan gitu. Walaupun mungkin kan tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kan Pak Jokowi dengan luar biasa, saya kira kan semua orang juga tidak menduga, ya kan, pemerintah mengakui ada kasus-kasus pelanggaran berat, dan sekarang yang dulu kan menolak habis kan pemerintah sebelumnya, sekarang mengakui, ya sudahlah, itu saya kira satu langkah awal yang bagus, langkah awal yang sudah bagus. Nah ini kita harus dukung sama-sama. Karena follow up-nya apa gitu ya. Next-nya apa gitu ya. Gitu ya kan. Pasti kan tidak mungkin bisa memulihkan sepenuhnya kan. Toh juga proses yudisial juga menyangkut kasus yang sudah lama, urusan data, urusan saksi kan juga rumit. Kang, kalau menurut Akang sampai Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya di tahun 2024, kira-kira program untuk para korban pelanggaran HAM di masa lalu kira-kira bisa selesai nggak, Kang ya? Beliau sih meminta ini inginnya begitu ya, itu selesai, karena mengingat waktu pemerintah kan tinggal 2 tahun kurang kan. Nah tapi menurut saya yang paling penting mungkin nyelesain BLBI aja lama kan. Nyelesain ini juga pasti nggak mudah. Yang paling penting nanti pondasi kebijakan untuk menangani ini harus sudah tuntas. Ya, kalau syukur-syukur Bapak kemudian nggak selesai dan pemerintah ke depan nggak mau nerusin? Nggak, karena kan justru harus ada kebijakan yang kemudian bisa mengikat untuk pemerintah yang akan datang untuk menyelesaikan ini. Artinya kebijakannya ada, anggarannya disediakan. Ya. Kang, bisa cerita mengenai bagaimana pemerintah berkeinginan supaya anggaran dari lembaga pemerintah daerah itu bisa disalurkan kepada UKM, ya, supaya UKM ini bisa survive gitu, bisa maju, bisa survive, dan ini menggerakkan ekonomi kita di tengah situasi yang tidak pasti di tahun-tahun krisis ekonomi global ini, Kang. Ya, ini sebenarnya ada beberapa konsep ya. Tapi ini memang merupakan satu kebijakan afirmasi pemerintah yang waktu itu kita usulkan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini memang sudah menjadi compulsory, di mana pemerintah pusat dan daerah harus membeli produk UMKM dan koperasi yang nilainya sekitar 40%. Kalau sekarang kira-kira 400 triliun. Ya, kalau nanti APBN-nya 5.000 triliun ini kan besar. Pasti tambah karena persentase ya. Ini kebijakan substitusi impor sebenarnya untuk belanja pemerintah. Dan ini memang satu kebijakan afirmasi untuk menguatkan ekonomi UMKM. Sebab kalau tidak dibeli produknya, itu UMKM kita nggak punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas produknya. Karena itu standarnya pun kan kita turunkan. Emangnya dulu mobil Jepang tahun 70-an ke sini udah sebagus sekarang? Enggak kan? Dulu juga jeruk buah-buah di Thailand juga nggak semanis sekarang. Tetapi ketika itu dibeli, si petaninya punya kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan produknya. Jadi ini sudah dihitung oleh BPS. Kalau 400 triliun ini dibelanjakan produk UMKM, itu bisa meng-create pertumbuhan ekonomi 1,85%, atau menyerap lapangan kerja 2 juta orang tanpa ada investasi baru. Jadi ini saya kira ini luar biasa. Jadi ini kado besar bagi koperasi dan UMKM. Ini kebijakan afirmasi. Nah, ini yang saya kira ada 3 minimum yang saya kira kami benahi ekosistem koperasi dan UMKM. Yang pertama tadi belanja 40% APBN, APBD untuk UMKM dan koperasi. Yang kedua, kebijakan 30% kredit perbankan untuk UMKM. UMKM kita meskipun nyediain 97 lapangan kerja,
ya. 97% lapangan kerja kan disediakan UMKM. Coba hitunglah, tukang bakso pasti punya pegawai 2-3 orang, warteg kira-kira punya 4 orang, ya, rumah makan Padang berapa, kan begitu ya. Lapangan kerja kita itu 97% itu disediakan oleh sektor itu. Tapi kredit perbankan untuk UMKM itu baru 20%. Coba bandingkan dengan Korea Selatan, nggak ngomong ekonomi Pancasila ya. 81% kredit perbankannya untuk UMKM. Yang besar dari mana? Dari pasar modal. Oke. Nah, ini kebijakan afirmasi juga. Nah, pasti ini Bang nggak terlalu happy. Ya, ini saya juga khawatir apakah di 2004 ini kecapai nggak 30% seperti yang diminta Pak Jokowi. Yang ketiga, kebijakan afirmasi kemudahan usaha. Ya, sekarang kan kita tidak ingin lagi UMKM itu informal kelasnya, tapi formal. Karena itu sekarang badan hukum untuk UMKM itu gampang. Mau bikin PT perorangan gampang, mau bikin koperasi gampang, mau bikin atau hanya perlu nomor induk berusaha aja kita sekarang lewat akses digital bisa dilakukan. Nah, karena kalau informal terus, ya produk-produk UMKM itu nggak bisa ikut bidding di pemerintah, nggak dapat sertifikasi produk dan lain sebagainya, nggak dapat pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, sekarang 30% area publik itu harus menjadi ruang usaha UMKM. Misalnya rest area, bandara, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api. Ini kan dasar. Yang memang pelaksanaannya mesti kita kawal sama-sama. Nah, ini menurut saya luar biasa. Ini ekosistem yang memungkinkan, yang kita bangun untuk memungkinkan UMKM itu bisa tumbuh dan naik kelas dan berkembang. Nah, kalau enggak, saya jadi Menteri Koperasi kan nggak lama, paling lama 5 tahun, nggak mungkin bisa ngurusin 64,2 juta UMKM seluruhnya. Sehingga saya memilih, udah, ini ekosistem ini yang harus kita bangun. Ekosistemnya yang dibangun dulu ya. Nah, termasuk nanti ekosistem kelembagaan untuk koperasi lewat revisi Undang-Undang Koperasi. Legasi itu yang disebut. Saya memang pernah melihat sendiri bagaimana di kawasan bandara Yogyakarta Internasional itu UKM-nya luar biasa itu. Disediakan tempat yang besar sekali khusus ya. Dan harganya juga khusus, nggak boleh mahal. Sewanya, sewa itu ya bentuk ekosistemnya semacam itu ya. Ekosistem itu. Gitu. Kang, kalau boleh saya tahu target dari Undang-Undang Koperasi itu kelar kapan? Saya inginnya sih tahun ini selesai. Tahun ini selesai ya. Kalau bisa pertengahan tahun udah selesai ya. Ini perintah Presiden. Karena Pak Presiden melihat, wah, ini korban koperasi nakal ini kan sangat mengganggu lah ya rasa keadilan kita. Tapi pemerintah nggak bisa banyak buat, kecuali ya itu tadi. Kita kalau komunikasi dengan parlemen, karena ini kan harus ini kita udah bicara. Komisi 6 udah setuju. Saya akan bicara dengan Balik. Kemarin saya dengan Bappenas sudah minta ada pembiayaannya. Kalau Pak Presiden sudah merintahkan Pak Menko Polhukam dan saya juga untuk proses revisi undang-undang ini. Kang, ini agak pribadi sedikit, Kang. Apakah selama memimpin Kementerian Koperasi dan UKM ini, Kang Teten enjoy nggak? Enjoy itu dalam pengertian bahwa target-targetnya itu kena gitu. KPI-nya kena gitu, Kang. Saya kan selama ini kan bekerja untuk masyarakat untuk rakyat ya. Dulu saya juga aktivis, saya ngurusin rakyat. Nah, begitu saya ditugasin di Kementerian Koperasi, saya senang. Karena yang saya urus ini rakyat, jauh-jauh juga ya. Rakyat, saudara-saudara kita juga kan, saya juga berasal dari rakyat. Jadi saya tidak mengalami kesulitan lah untuk menangkap apa kebutuhan untuk penguatan UMKM dan koperasi. Jadi tidak ada kesulitan. Nah, yang jadi sulit ini, yang saya harus urus itu begitu besar. 99,9% pelaku usaha di Indonesia ini kan UMKM. Kalau totalnya menurut data BPS itu kan 64,2 juta. Nah, tapi anggarannya
kecil sekali. Oh, gitu. Saya awal jadi menteri koperasi itu yang bikin nggak enjoy anggarannya ya? Iya, anggaran saya tuh cuma 900 miliar. 900 miliar. Waktu COVID mengalami refocusing tinggal 600. Mau apa dengan 600 miliar ini ngurusin 64,2 juta UMKM ya. Nah, itu problem. Nah, karena itu waktu itu saya diminta oleh Pak Jokowi, coba Pak Teten bicara dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Bappenas supaya anggaran Kementerian Koperasi digedein. Akhirnya kita ternyata anggaran untuk UMKM itu nyebar di 22 kementerian. Nah, dikumpul-kumpul adalah 6 triliunan. Tapi ternyata nggak bisa langsung dialihkan. Karena Kementerian Koperasi ini kan kementerian level 3, kelas 3. Kelas 3. Gitu. Jadi nggak mungkin bisa menyerap anggaran begitu besar. Ya kan? Nah, ini harus diubah dulu undang-undang susunan kabinetnya. Koperasinya paling tidak Kemenkopnya kan naiknya ke kelas 2 lah. Gitu. Kalau sekarang itu kan sama dengan ya BUMN gitu kan kita nih. Nah, ini padahal undang-undang koperasi itu kan koperasi itu kan disebut di penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Nah, harusnya itu juga salah satu kementerian prioritas. Nah, cuma waktu itu udah nih Pak Presiden udah panggil. Menteri Bappenas dipanggil, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan panggil, saya panggil. Perintah ini nggak bener ini. Ini justru kata Presiden, ini harusnya yang punya anggaran besar ya yang ngurusin rakyatnya. Kalau yang gede-gede kan nggak usah diurus. Yang gede-gede itu malah jangan diganggu aja kan. Itu. Tapi keburu COVID. COVID. Saya bilang, waduh, kalau saya COVID ini justru saya butuh sekarang implementasi. Saya ngurusin kalau ngebenahin kelembagaan nanti saya akan habis di situ, saya nggak waktu. Jadi ditunda. Tapi ini memang ke depan, menurut saya ini harus dirubah. Jadi PR ini ya berarti ya? PR. Ini harus dirubah. Kalau enggak ya, omong kosong kita membela ekonomi rakyat, kalau dukungan di pemerintahnya tidak kuat. Walaupun saya kira ya sekarang Pak Jokowi kan terus tadi pembiayaan terus dinaikkan. Tapi kan saya kira kementerian juga harus punya rentang kendali yang cukup. Karena ini kan begitu luas. Kang, ini Pak Jokowi selesai tahun 2024 dan kemudian tahun 2020 ke sana pasti ada pemerintah baru. Manakala pemerintah baru menginginkan Kang Teten untuk meneruskan ngurusin koperasi dan UKM, kira-kira masih tertarik nggak? Nah, benarnya itu kan saya belum mau berangan-angan. Berangan-angan. Saya kan ke politik juga bukan keinginan yang pribadi ya, gitu. Nah, biasanya karena kita punya kepedulian aja. Gitu. Nah, saya kira yang jelas kalau masa depan menteri itu kan bukan menteri. Nah, itulah. Kang bisa cerita juga Kang supaya pemirsa dan pembaca kita gamblang gitu. Kenapa dulu Kang Teten mau membantu Pak Jokowi masuk di dalam pemerintahan mulai dari KSP sampai sekarang di Kementerian Koperasi dan UKM itu gimana Kang ceritanya? Sebagai dari aktivis lalu kemudian masuk. Memang interaksi waktu saya masuk ke politik itu kan waktu saya diminta ikut jadi wakil gubernur di Jabar. Dan itu karena Jabarnya karena terkait dengan kampung halaman saya dan saya juga dipropok terus oleh orang-orang di sekitar saya. Masa nggak peduli dengan daerahnya saya juga waktu itu tertarik lah. Saya udah punya pengalaman panjang di LSM lah, punya modal sosial gitu untuk memahami problem-problem di masyarakat. Saya nggak sulit gitu. Ya cobalah eksperimen. Untungnya kalah. Kalah malah untung ya. Kalau nggak kalah, kalau menang saya hanya jadi wakil gubernur. Nah, akhirnya kemudian, di situ saya berinteraksi dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi itu kan pemimpin yang
tumbuh betul-betul dari rakyat kan. Dan ya ini betul-betul satu hal baru ya. Karena biasanya politik Indonesia ini kan dari Menteng lah, elit Menteng. Ini kan orang dari daerah yang sukses di melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan di kota Solo, masuk DKI juga bagus. Jadi lalu saya juga dilibatkan di dalam tim persiapan untuk Pilpres 2014 itu. Jadi saya tahu persis agenda reform yang mau dibawa oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi intinya kemudian saya ditawarin, ya saya bantu. Akang mau masuk itu karena melihat Pak Jokowi sebagai orang sama. Baik gitu ya. Orang baik. Agendanya sama ya. Agenda perubahannya sama, agenda pro rakyat. Nah, saya bilang ya saya mau bantu. Gitu. Ya, Kang, kalau boleh diceritakan juga kepada kita semua, Kang, hubungan Kang Teten dengan Pak Jokowi itu seberapa intens, Kang, selama ini, Kang? Intens sekali atau biasa saja atau gimana? Ya kalau dulu kan saya kira-kira berjarak kantor saya di KSP dengan kantor presiden itu kan 100 meter lah. Sepelemparan batu lah ya. Sepelemparan batu. Jadi dan saya punya akses untuk kapan saja kalau ada hal urgent bisa menemui Pak Presiden. Begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Waktu di KSP saya juga memastikan apa yang menjadi janji politik Pak Presiden masuk di dalam program di kementerian. Supaya bisa dijalankan kalau ada anggarannya di masing-masing kementerian. Setelah di koperasi jaraknya kan jauh. Jaraknya sekitar berapa? 5 kilo ya. Ya. Dari kantor presiden. Jadi itu agak intensitasnya agak berkurang dibandingkan ketika di KSP dulu berarti ya? Iya, tapi kan memang saya kayaknya sekarang disuruhin ngurusin orang banyak ya. Jadi memang kalau saya harus mengurusin istana pasti nggak sanggup lah. Ya. Saya kan udah Pak Presiden percaya betul saya menjelaskan ide-idenya, program-programnya, sepertinya beliau udahlah jalankan, gitu, itu aja, gitu. Kang, sebagai orang yang cukup dekat Pak Jokowi itu, Akang percaya nggak bahwa endorse dari Pak Jokowi ini bisa mempengaruhi elektoral seseorang di tahun 2024, Kang? Oh sangat. Oh sangat ya. Sangat. Apa, Kang? Apa reasoningnya? Ya kan, karena sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi kan bagus. Ya, beliau pasti akan menjadi endorsement yang kuat, gitu. Punya pengaruhnya kuat pengaruh, ya. Kan? Gitu. Saya kira dari data-data survei juga menunjukkan itu. Ya. Jadi meskipun Pak Presiden, Pak Jokowi ini bukan pimpinan parpol, tapi pengaruh untuk di 2024 itu saya meyakini sangat besar. Ya. Itu karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi kan tinggi ya. Kang Teten, manakala itu ada orang yang meminta Kang Teten juga masuk dalam timnya seperti Kang Teten masuk di timnya Pak Jokowi di tahun 2014, apakah tetap tertarik, Kang? Ya kalau ditugasin Pak Jokowi saya mau. Jadi kalau ditugaskan Pak Jokowi siap ya, Kang, ya, untuk membantu siapapun yang di-endorse beliau tentu saja, Kang. Baik, ini pertanyaan pamungkas saya, Kang. Setelah paripurna menjadi menteri, dalam bayangan pribadi Kang Teten mau ngapain, Kang? Ya saya tuh ketika masuk dalam pemerintahan banyak belajar juga. Nah, tidak akan saya ceritakan semuanya. Tapi yang penting waktu saya jadi aktivis itu kan kulturnya ya bagaimana berpikir seideal mungkin. Ya, karena itu kita selalu sangat kritis terhadap pemerintah. Nah, begitu saya di pemerintah ternyata berbeda. Kalau di pemerintah itu bukan lagi yang seideal, tapi apa yang paling mudah dijalankan. Karena ada constraints waktu, constraints anggaran, budget. Nah, jadi itu saya belajar banyak. Yang kedua,
kalau di pemerintahan harus helikopter view. Nah, sementara kalau di NGO, di aktivis kan saya hanya concern misalnya korupsi, hanya concern tentang HAM, hanya concern tentang lingkungan, nggak terlalu peduli. Jadi beda cara pandangnya. Nah, itu menurut saya membuat saya juga banyak belajar lah. Nah, saya kira banyak pengalaman di pemerintahan ini yang mungkin bisa menjadi bahan untuk nanti menulis, ya, karena ini kan ada keinginan untuk itu ya. Dulu saya hobi kan saya nulis ya. Mengungkapkan itu pengalaman selama di pemerintahan cuma dalam bentuk buku gitu ya, Kang ya. Bisa kan ini kan bisa jadi pembelajaran banyak orang juga kan. Nah, itu salah satunya lah. Ya. Selebihnya saya sih belum punya ide. Saya fokus saya sekarang ya saya selesaikan dulu lah tugas ini dengan tugas baik. Ini ya sampai paripurna ya, Kang. Nggak mudah kan. Baik Tribuners, ini ngobrol tidak terlalu panjang tapi menurut saya ini daging semua lah. Apa yang sudah disampaikan oleh Kang Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Jangan lupa tetap bahagia.